Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakalan sedikit jelasin materi tentang teks cerita sejarah. Oke, langsung aja kita masuk ke inti pembahasan. Jadi di PPT kali ini nanti ada beberapa materi yang bakalan aku paparin ya. Ada 5 materi. Yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang ketiga, struktur teks cerita sejarah. Yang keempat, kebahasaan teks cerita sejarah. Dan yang kelima, contoh teks cerita sejarah. Langsung aja kita masuk ke bagian pengertian. Teks cerita sejarah pada dasarnya memiliki arti sebagai sebuah teks yang berisi tentang deskripsi atau cerita terkait suatu fakta dan peristiwa yang pernah ada di masa lalu. Sebuah teks bisa dikatakan sebagai teks cerita sejarah apabila disusun berdasarkan fakta yang terjadi dari suatu peristiwa sejarah. Suatu peristiwa bisa dikatakan memiliki nilai sejarah apabila mampu memberikan dampak kepada banyak orang. Maka dari itu, suatu peristiwa yang memiliki nilai sejarah pada dasarnya harus dianggap penting, unik, dan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Jadi, bukan semua cerita bisa dikatakan sebagai cerita sejarah ya guys. Buat suatu teks benar-benar bisa dikatakan sebagai teks cerita sejarah, diperlukan nilai penting dari teks tersebut yang dapat menjadi suatu acuan masyarakat ya. Oke, langsung aja masuk ke ciri-ciri teks sejarah. Teks cerita sejarah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Bentuk dari teks cerita sejarah merupakan teks cerita ulang. Artinya, teks tersebut menceritakan ulang peristiwa mulai dari awal kejadian hingga akhir kejadian secara runtut. Teks sejarah memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, komplikasi, solusi, dan reorientasi. Berisikan fakta-fakta yang memang terjadi. Oke, langsung masuk ke struktur teks cerita sejarah. Seperti yang udah aku sebutin di awal tadi, ada 4 struktur dari teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi. Di bagian orientasi ini menunjukkan awal kejadian cerita sejarah atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang kedua ada komplikasi, bagian di mana kondisi mulai timbul konflik antara tokoh utama dengan tokoh lainnya. Dan yang ketiga ada solusi. Bagian ini kondisi konflik yang mulai menurun dan menuju pada penyelesaian. Dan yang terakhir ada reorientasi. Bagian ini berisi opini atau komentar seorang penulis tentang peristiwa yang diceritakan di dalam teks. Paham kan guys? Oke, langsung masuk ke kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Contohnya, Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu. Yang kedua, menggunakan tokoh sentral. Tokoh sentral ini tokoh yang paling menentukan ya dalam drama, karena tokoh sentral ini penyebab terjadinya konflik, yaitu protagonis sama antagonis. Terus yang ketiga, penggunaan kata sifat. Contohnya, adil, cantik, mewah. Yang keempat, menggunakan kata hubung. Misal kayak pada, ketika, di, dan lain-lain. Lalu yang kelima, menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Pada zaman dahulu kala, beberapa hari yang lalu. Dan yang terakhir, menggunakan kata keterangan. Sekembali dari kerajaan, setelah melewati hari yang melelahkan, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yakni contoh dari teks cerita sejarah.
Sebenarnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cerita sejarah ekspositoris atau cerita sejarah yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan seorang pembaca. Tahapan-tahapan dalam suatu proses disampaikan menggunakan bahasa yang informatif dengan titik berat penggunaan kata denotatif. Contohnya, pertentangan pemuda dengan Soekarno-Hatta mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, Revolusi Rusia 1917, perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka, dan jatuhnya Soeharto tahun 1998. Nah, yang kedua, ada cerita sejarah sugestif. Cerita sejarah yang bertujuan merangsang daya khayal seorang pembaca yang tujuan utamanya memberi makna terhadap kejadian sebagai suatu pengalaman. Bahasa yang digunakan lebih banyak bahasa kiasan atau menggunakan kata konotatif. Contohnya, Nabi Sulaiman menemukan Kuba, penggalan novel Gadis Pantai karya Ahmad Tohar, penggalan novel Lentera Laksmini karya Novelhead. Oke, itu aja penjelasan dari aku. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ke kolom komentar. Thanks for attention. Thank you for watching. Bye-bye.